Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada saat ini kita dapat dipertemukan kembali dalam rangka kajian ilmu nahwu dan shorof, yang mana di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan isim ghairu munsorif, yaitu mengenai pembendaharaan kata yang terdiri dari isim ghairu munsorif, yang mana pada saat ini kita akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang termasuk isim ghairu munsorif yang di situ terdapat ilat, dua ilat ini, yaitu alamiyah bersama dengan temannya yaitu tarkib masji. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasannya untuk mencapai isim ghairu munsorif yang bersumber dari alamiyah itu tidak bisa sendiri. Artinya sebuah kalimat tidak bisa dikatakan isim ghairu munsorif apabila ilatnya hanya satu, yaitu alamiyah saja, tetapi harus ada temannya. Yang diantara temannya itu adalah berupa atau berbentuk tarkib masji. Kita lihat di papan tulis, seperti yang pernah kita pelajari bahwasannya tarkib masji itu adalah sebuah kalimat yang terbentuk dari dua kalimat. Sebuah kalimat, ini yang dimaksud dengan sebuah kalimat. Disorot kameranya, hadrah mautuh. Ini sebuah kalimat, tetapi walaupun sebuah kalimat, satu kalimat dibentuk dari dua kalimat. Asalnya dua kalimat, yaitu hadrah dan maut. Kemudian dibentuk menjadi satu untuk menamai seseorang atau tempat. Maka apabila kita temukan kalimat yang polanya seperti ini, maka disebut dengan tarkib masji. Maka alamiyah atau isim alam untuk menuju isim ghairu munsorif harus punya teman, diantaranya adalah tarkib masji. Contoh-contohnya seperti ini. Mungkin kalau yang di pertemuan-pertemuan yang lalu, contohnya tarkib masji itu hanya dua, hadrah mautu dan ba'lah bakuh. Ini saya hadirkan beberapa contohnya kosakata dari tarkib masji. Hadrah mautu, ba'la bakuh, Afghanistanu, Burasa'idu, Ma'di Karibu, Sibawaihi. Ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang disebut dengan tarkib masji. Mereka semua terbentuk dari dua kalimat. Jadi apabila kita temukan dalam suatu kalimat yang di kalimat itu ditemukan sebagai alamiyah, isim alam, bersamaan itu maksudnya di samping dirinya sebagai alamiah, isim alam, juga sebagai tarkib masji, maka itu merupakan isim ghairu munsorif. Kita membacanya tidak boleh ditanwin, dan di ketika alamiah yang bersamaan tarkib masji ini, i'rabnya dalam keadaan jer, tanda jernya tidak boleh dengan kasroh, akan tetapi dengan fathah, yang mana fathah itu merupakan pengganti daripada kasroh. Kemudian untuk lafal sibawaihi,
Untuk lafal Sibawaihi ini, kenapa saya masukkan ke sini? Karena ditemukan di sebuah kitab, yang kitab itu juga merupakan syarah daripada matan Al-Ajrumiyah. Di situ memasukkan bahwa Sibawaihi yang merupakan tarkib masji ini merupakan contoh daripada isim wairuh munsorif. Sementara ulama yang lain, ya, yang diantaranya adalah musannif daripada kitab yang kita pelajari, yaitu Mutammimah, tidak memasukkan lafal Sibawaihi pada ini isim wairuh munsorif. Beliau itu bukan tidak memasukkan lafal Sibawaihi pada tarkib masji, bukan seperti itu. Tetap dimasukkan pada tarkib masji, akan tetapi beliau tidak memasukkan kepada isim wairuh munsorif, yang alasannya dikarenakan apabila tarkib masji yang kalimat keduanya, kan tadi disebutkan, dijelaskan bahwa tarkib masji itu terbentuk dari dua kalimat. Nah, apabila ada sebuah tarkib masji, kalimat yang kedua itu dibuat dari lafal waihun. Kalimat yang kedua dibentuk dari kalimat ini. Maka kalimat tersebut yang sudah berbentuk tarkib masji itu dimabnikan atas kasroh. Sehingga dalam contohnya akan nampak seperti ini. Ja'a Sibawaihi, ro'aitu Sibawaihi, marortu bi Sibawaihi. Dalam keadaan rofa, nasab, jer, huruf yang terakhir yaitu ha, itu menetap dalam satu keadaan yaitu kasroh, karena memang mabni kasroh. Nah, karena mabninya itulah Sibawaihi tidak dimasukkan pada isim wairuh munsorif. Namun tetap saja dia dikatakan tarkib masji karena terbentuk dari dua kalimat. Seperti itu. Jadi kita baca lagi, ya, tentang kalimat-kalimat yang berupa alamiah bersamaan dengan tarkib masji. Hadra mautu, ba'labakku, Afghanistanu, burosaidu, ma'di karibu, dan Sibawaihi. Contohnya seperti ini. Sakantu fi ba'lah Bakkah. Saya tinggal di kota Ba'la Bakkah. Ba'la Bakkah ini adalah merupakan isim wairuh munsorif. Kalau ditanya apa ilatnya kok dimasukkan pada isim wairuh munsorif, ilatnya ada dua. Yang pertama alamiah karena kalimat ini dibuat untuk menamai suatu tempat, suatu kota. Kemudian yang kedua, ilat yang kedua berupa tarkib masji. Maka ia kita sebut dengan isim wairuh munsorif. Kemudian kedudukan i'rabnya, Ba'la Bakkah ini dalam keadaan jar karena dimasuki huruf jar yaitu fi. Tanda jarnya dengan fathah ini. Dengan fathah, yang fathah ini merupakan pengganti daripada kasroh. Karena tanda i'rab asal jar itu adalah kasroh. Kemudian contoh yang kedua, aqamtu fi Afghanistana soifan kamilan. Saya tinggal di kota Afghanistan. Di kota Afghanistan. Berarti lafal Afghanistana ini kedudukan i'rabnya adalah berada dalam keadaan jar karena dimasuki huruf jar yaitu fi. Tanda jarnya dengan fathah. Kenapa tanda jar dengan fathah? Karena Afghanistana adalah isim wairuh munsorif. Yang ilatnya adalah ada dua. Satu alamiah, yang kedua merupakan tarkib masji. Kemudian selanjutnya kalimat-kalimat yang digolongkan kepada isim wairuh munsorif yang dikarenakan pada dirinya terdapat dua ilat, yaitu alamiah bersamaan dengan alif dan nun. Ini kalimat-kalimat ini merupakan contoh daripada isim alam yang bersamaan dengan tambahan huruf alif dan nun yang kemudian disebut dengan isim wairuh munsorif.
Ingat bahwa alif dan nunnya ini merupakan tambahan, bukan huruf aslinya. Nah, nanti ada penjelasan di bawah. Maka apabila nanti ya, kita temukan sebuah kalimat yang di ujungnya ada alif dan nun, namun satu di antara dua ini bukan huruf ziyadah, bukan tambahan, tetapi huruf asli. Nah, maka ini tidak dimasukkan pada isim ghairu munsharif karena ilatnya hanya satu. Yang kita masukkan pada isim ghairu munsharif itu apabila berkumpul dua ilat, yaitu isim alam dan huruf alif dan nun yang merupakan huruf tambahan. Ini contoh-contohnya. Pembendaharaan katanya: Sulaimanu, Hamdanu, Imranu, Usmanu, Sufyanu, Marwanu, Affanu, Adnanu, Sya'banu, Sirhanu, Ramadhanu, Watofanu, Sahbanu, Qahtanu, Asbahanu. Jadi kalimat-kalimat ini adalah merupakan contoh daripada isim ghairu munsharif yang di kalimat tersebut terdapat dua ilat, yaitu alamiyah bersamaan dengan alif dan nun. Yang mana alif dan nun itu merupakan huruf tambahan. Ini contohnya: fi ramadhana farihtu bi shadaqati Sulaimana li Imrana wa Sya'bana. Fi ramadhana farihtu bi shadaqati Sulaimana li Imrana wa Sya'bana. Pada bulan Ramadan saya bahagia, saya senang dengan sedekahnya Sulaiman untuk Imron dan juga pada bulan Sya'ban. Yang dimaksud di sini adalah kalimat-kalimat yang masuk pada isim ghairu munsharif yang dikarenakan ada dua ilat. Satu alamiyah, dua mendapat tambahan huruf alif dan nun. Kita lihat mana saja kalimatnya yang masuk pada isim ghairu munsharif. Yang pertama adalah Ramadhana. Fi Ramadhana, Ramadhana dalam keadaan jar karena dimasuki amil jar fi. Tanda jarnya fathah. Ini tanda jarnya fathah. Kenapa jar dengan fathah? Karena Ramadhana isim ghairu munsharif yang ilatnya adalah satu alamiah, nama bulan. Yang kedua adalah mendapat tambahan alif dan nun. Karena lafal Ramadhana ini huruf aslinya ra, mim, dot. Tidak ada alif, tidak ada nun. Huruf asalnya. Kemudian ditambah alif dan nun, maka menjadi Ramadhana. Ketika mendapat tambahan alif dan nun, maka ia masuk pada isim ghairu munsharif. Kemudian di contoh ini kalimat yang kedua yang kita masukkan pada isim ghairu munsharif adalah Sulaimana. Ini Sulaimana. Kenapa kita masukkan pada isim ghairu munsharif? Iya, karena lafal Sulaimana ini terdapat dua ilat. Yang pertama adalah isim alam, nama orang. Yang kedua mendapat tambahan alif dan nun di belakangnya. Kedudukan i'rabnya di sini dalam keadaan jar. Dari mana kita tahu bahwa lafal Sulaimana i'rabnya dalam keadaan jar? Kan di depannya tidak ada huruf jar. Nah, kita pernah menjelaskan tentang kalimat isim yang berkedudukan jar i'rabnya itu bukan hanya dikarenakan dimasuki amil jar, dimasuki huruf jar, akan tetapi ketika ia menjadi mudhof ilaih juga harus jar hukum i'rabnya. Nah, di sini lafal Sulaimana ini menjadi mudhof ilaih dari kalimat shadaqah. Shadaqah inilah yang mudhof pada kalimat Sulaimana. Jadi sekali lagi bahwa lafal Sulaimana kedudukan i'rabnya dalam keadaan jar. Tanda jarnya dengan fathah. Karena Sulaimana isim ghairu munsharif. Kemudian kalimat selanjutnya dalam contoh ini yang merupakan isim ghairu munsharif adalah Imrana. Li Imrana. Imrana dalam keadaan jar, dimasuki amil jar, ini lam. Li adalah amil jar. Kalimat isim yang dimasuki amil jar
maka i'rabnya harus jar. Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa ditandai dengan fathah? Karena isim ghairu munsharif. Dari mana tahu bahwa imronah isim ghairu munsharif? Karena di situ terkumpul dua ilat, yaitu alamiyah bersamaan dengan tambahan huruf alif dan nun. Demikian juga dengan lafal sya'banah di dalam contoh ini. Sya'banah di sini kedudukan i'rabnya dalam keadaan jar. Dalam keadaan jar. Dari mana tahu bahwa lafal sya'banah ini i'rabnya dalam keadaan jar? Karena ia adalah isim tabi, isim yang ikut kepada kalimat isim sebelumnya. Kalimat isim sebelumnya yaitu matbu'nya. Lafal sya'banah ini menjadi maktuf, diatofkan kepada maktuf alihnya. Maktuf alihnya dalam keadaan jar, yaitu Ramadhanah, diatofkan pada Ramadhanah. Ramadhanah dalam keadaan jar, dimasuki amil jar, maka maktufnya juga harus jar. Tanda jarnya adalah fathah. Kenapa dengan fathah kok tidak dengan kasroh? Karena sya'banah termasuk isim ghairu munsharif. Yang ilatnya adalah atau penyebabnya bahwa sya'banah ini dimasukkan pada isim ghairu munsharif adalah terkumpulnya dua ilat, yaitu alamiyah, nama bulan, dan mendapat tambahan alif dan nun di akhir kalimatnya. Seperti itu. Ini juga harus diperhatikan. Terdapat beberapa kalimat yang dimunsorifkan walaupun di ujungnya terdapat huruf alif dan nun. Ini harus hati-hati ya. Pada teman-teman, saudara-saudara yang masih level pemula dalam belajar nahwu shorof, hati-hati tentang alamiyah bersamaan dengan tambahan alif dan nun. Nanti akan kita temukan sebuah kalimat ya. Sebuah kalimat mirip dengan kalimat-kalimat yang saya tulis ini. Mereka di ujung mendapat tambahan. Ada huruf alif dan nun, bukan mendapat tambahan. Terdapat huruf alif dan nun. Yang mana nunnya ini bukan huruf tambahan, akan tetapi huruf asli. Apabila kita temukan kalimat semacam itu, maka kalimat tersebut harus ditanwin. Apabila dalam keadaan jar, tanda jarnya harus menggunakan kasroh, bukan dengan fathah. Kenapa? Karena ia bukan isim ghairu munsharif lagi, tetapi isim munsharif. Contohnya di sini adalah ini. Lafal tohanun, lafal samanun, lafal syaitonun. Saman. Kemudian lafal mana lagi? Tohanun, tohan. Seperti ini. Kemudian syaiton. Kita lihat, bandingkan dengan kalimat-kalimat yang ada di atasnya. Di atasnya lafal saman, tohan, dan syaiton. Ini di ujungnya kan sama ini. Dengan watofan, alif dan nun. Sahbanu, di ujungnya alif dan nun. Kohtono, di ujungnya alif dan nun. Sama dengan saman, tohan, syaiton. Tetapi ketiga kalimat ini tidak boleh kita masukkan pada isim ghairu munsharif. Kenapa? Apa alasannya? Karena nun di sini, nun di kalimat ini adalah huruf asli milik kalimat ini, bukan tambahan. Ini tohanun minat tohni. Tohanun itu terambil, dimustaq dari kalimat yang punya huruf to, ha, nun. Samanun diambil dari kalimat yang punya huruf sin, mim, nun. Syaitonun terambil dari shin, to, nun. Berarti ketiga kalimat ini nunnya semuanya asli, bukan tambahan. Oleh karena itu mereka munsharif. Sehingga kalau kita buat contoh akan jadi seperti ini. Misal, hadza sammanun, ra'aitu sammanan, marartu bisam
manin, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, contoh-contoh kalimat dari isim ghairu munsharif yang berupa alamiyah ma'ah waznil fi'li. Isim ghairu munsharif yang bersumber dari isim alam yang bersamaan dengan temannya, yaitu wazan fi'il. Ini contoh-contohnya: ahmadu, yazidu, yashkuru. Ahmadu seperti wazan fi'il af'alu. Yazidu seperti yaf'ilu. Loh, kok nggak sama? Iya, karena yazidu itu ada asalnya, yazidu. Nah, kalau kita masuk pada asalnya berarti sama dengan wazannya, yaf'ilu. Yashkuru sama dengan yaf'ulu. Narjisu, yasribu, tadmu sama dengan tad'u. Taghlibu, ya'la. Ini ikut wazan yaf'alu, yang ini ikut wazan yaf'ulu. Kallama, hasanah. Nah, ini contoh daripada wazan fi'il madi. Kallama hasanah, ini wazan ikut wazan fa'alah. Ikut wazan hasanah, ikut wazan fa'alah. Kallama ikut wazan fa'alah. Yang mana fa'alah itu merupakan wazan daripada fi'il madi. Ini artinya bahwasannya ya, isim ghairu munsharif yang ilatnya berupa wazan fi'il itu tidak harus fi'il mudhari' saja, tetapi juga yang terbentuk dari fi'il madi. Kalau dibandingkan maka ia akan sama dengan wazannya fi'il madi. Kemudian asrafu, sammaruh ini. Ini kalau dalam keadaan rofa bukan kalama ini, kalamuh. Ini hasanuh ini. Kalau dalam keadaan rofa. Tadi kalau ditulis kalama hasanah berarti dalam keadaan nasab atau jar. Asrafu, sammaruh. Nah, ini ditulis dengan dhamma. Berarti ini contoh di dalam keadaan rofa. Walaupun wazannya ini ikut wazan ini, ikut wazan fa'ala. Ini kok tidak dhamma? Ini kan asli daripada fi'il madi. Nah, untuk sammaru ini bukan asli fi'il madi, ini sudah menjadi kalimat fi'il. Tetapi kalau dibandingkan, kita luruskan, kita cocokkan dengan wazan fi'il, cocok dengan wazan fa'alah. Kemudian duribah, kemudian lagi contohnya kutimuh. Duribah, duribu, kalau dalam mahal rofa, kutimuh. Nah, ini menunjukkan, memberi pengertian pada kita bahwasannya alamiah yang bersamaan dengan wazan fi'ilnya itu tidak harus hanya wazan fi'il yang mabni maklum, tetapi juga masuk pada ilat isim ghairu munsharif yang bersamaan dengan alamiah wazan fi'il tersebut, yaitu wazan fi'il yang terbentuk dari fi'il yang mabni majhul. Ini contohnya duribu, kutimuh. Jadi apabila kalimat-kalimat ini, contoh-contoh kalimat ini yang berwazan fi'il, kemudian kita buat untuk menamai orang, untuk menamai manusia, atau menamai benda, tempat, nama-nama kota, dan lain sebagainya, maka kalimat ini disebut dengan wazan fi'il. Isim alam wazan fi'il. Dan apabila dalam sebuah kalimat, ya, dalam sebuah kalimat di dalamnya terdapat alamiah dan wazan fi'il seperti contoh-contoh ini, maka digolongkan pada isim ghairu munsharif. Cara bacanya tidak boleh ditanwin. Kemudian kedudukan i'rabnya dalam mahal jar tidak boleh dijar dengan kasroh, tetapi harus dengan fathah. Contohnya ini, rafaqtuh asrofa ila yanbu'ah. Rafaqtuh asrofa ila yanbu'ah. Saya menemani Asrof ke kota Yanbu'. Di contoh ini ada kalimat asrofah. Ini ada kalimat asrofah yang kedudukan i'rabnya dalam keadaan nasab karena menjadi maf'ul lebih dari rafaqah. Seandainya tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik itu dibaca rafaqah. Ketika bertemu dengan tak dhamir rafa' mutaharrik maka harus sukun. Fi'il madhi harus mabni sukun. Dibaca rafaq seperti itu. Dan rafaqah ini merupakan fi'il yang tergolong pada fi'il muta'addi yang membutuhkan maf'ul lebih, dan maf'ul lebihnya adalah asrofa.
asyrafah. Berarti lafal asyrafah kedudukan i'rabnya dalam keadaan nasab karena menjadi maf'ul bih tadi. Tanda nasabnya dengan fathah biwairi tanwinin, tidak boleh ditanwin. Nah, kalau ditanya Ustadz, kenapa lafal asyrafah kok tidak ditanwin, kok tidak dibaca asrofan? Maka jawabnya adalah karena lafal asyrafah ini adalah isim wairu munsorif. Kalau lafal asyrafah isim wairu munsorif, mana ilatnya? Ilatnya adalah ada dua. Yang pertama alamiah, nama orang, isim alam. Yang kedua ikut wazan fi'il. Kemudian di contoh ini juga terdapat isim wairu munsorif selain asyrafah, yaitu yanbu'ah. Yanbu'ah. Yanbu'ah ini sebuah kalimat yang i'rabnya dalam keadaan jar, dimasuki amil jar ila. Tanda jarnya fathah. Kenapa dengan fathah? Isim wairu munsorif. Dari mana tahu yanbu'ah isim wairu munsorif? Karena di dalamnya terdapat dua ilat, yaitu alamiah, isim alam, nama kota, nama tempat bersamaan dengan wazan fi'il. Yanbu'ah kalau dicocokkan dengan kalimat fi'il, ini cocok dengan fi'il mudhari' yaf'ulu. Seperti itu. Kemudian ini ada contoh lagi, contoh yang kedua, marartu bikutimah. Contoh daripada isim wairu munsorif yang bersumber dari alamiah bersamaan dengan wazan fi'il, yang wazan fi'ilnya adalah fi'il mabni majhul. Marartu bikutimah. Lafal kutimah ini adalah i'rabnya dalam keadaan jar, dimasuki amil jar ba, tanda jarnya fathah. Kenapa dengan fathah? Karena isim wairu munsorif. Ilatnya adalah alamiah bersamaan dengan wazan fi'il. Kemudian selanjutnya pembendaharaan kata atau contoh-contoh kalimat yang berupa isim wairu munsorif. Isim wairu munsorif yang terbentuk dari dua ilat, yaitu alamiah bersamaan dengan udul. Alamiah bersamaan dengan udul. Isim alam itu dikatakan isim wairu munsorif apabila bersamaan dengan udul. Seperti yang telah kita pelajari bersama, bahwa udul itu adalah sebuah kalimat yang dibentuk dari pembentukan baru. Ada pembentukan asal, pembentukan awal. Kemudian udul itu pembentukan yang kedua. Dari asal dirubah pada pembentukan yang kedua. Ini perlu juga ini diperhatikan dan dihafal. Saya katakan di sini bahwa udul di dalam alamiah itu terbatas. Oleh karena itu, kita tidak boleh bingung dengan adanya pembatasan. Hanya dibatasi 14 kalimat. Kalimat yang udul yang bersamaan dengan alamiah itu hanya terbatas pada jumlah 14, yaitu ini jumahu, kuzahu, jushamu, mudaru, usamu, juha, dulafu, hubalu, bula'u, kusamu, umaru, zuhalu, zufaru, dan su'aluh. Kalimat ini adalah merupakan kalimat-kalimat yang udul. Kalimat ini dibuat untuk menamai orang atau tempat. Untuk dibuat nama orang atau tempat. Dan ikut wazan fu'aluh. Nah, ini diperhatikan ya. Bahwa udul yang bersamaan dengan alamiah itu wazannya pasti ini. Wazannya pasti fu'aluh, kecuali satu. Nanti ini. Kecuali satu. Yang lain, berarti yang 13 ini pasti ikut wazan fu'aluh. Nah, kenapa kalimat-kalimat ini kok disebut dengan udul? Bisa dikatakan berpindah, berubah udul itu. Iya, karena asalnya bukan fu'aluh, tetapi ikut wazan fa'ilun. Nah, ini. Ikut wazan fa'ilun, asalnya seperti ini. Berarti jumahu asalnya jamihun. Kuzahu asalnya qazihun. Jushamu asalnya
Jasimun, pokoknya diikutkan pada wazan fa'ilun. Mudharuh asalnya madirun. Musamuh asalnya asimun. Kemudian juha asalnya jahin. Dulafu pakai huruf fa. Dulafu berarti asalnya dalifun. Hubalu asalnya habilun. Bula'u asalnya bali'un. Husamu asalnya qafimun. Umaru asalnya amirun. Zuhalu asalnya zahilun. Zufaru asalnya zafirun. Su'aluh, nah ini yang tidak ikut wazan fa'ilun. Ini keluar sat dari teman-temannya. Su'alu ini ikut wazan af'alu. Nah ini mohon maaf ya, tadi ada gangguan. Ini tiba-tiba putus. Tidak diketahui apa itu sebabnya. Saya ulang, tadi saya mengatakan bahwa lafal su'aluh yang merupakan isim wairu munsorif yang ilatnya adalah alamiyah bersamaan dengan udul. Nah, udul, karena lafal su'aluh ini berpindah ya, berubah dari bentuk asalnya, yang asalnya adalah af'aluh ya, kemudian dirubah menjadi ikut wazan fu'aluh. Nah, saya tadi mengatakan bahwa su'alu itu tidak sama dengan yang teman-teman yang lain, dengan yang 13 ini. Ini keluar dari mereka, itu dalam bentuk asalnya yang keluarnya. Bentuk asalnya keluar, wazan asalnya keluar, tidak ikut wazan fa'ilun, tetapi ikut wazan af'alu. Nah, di ketika udul, maka lafal su'alu sama dengan teman-teman yang lain, yaitu ikut wazan fu'alu. Jadi seperti itu. Nah, apabila kita temukan nanti di kalam-kalam Arab, di redaksi-redaksi Arab, satu di antara kalimat ini, maka kalimat tersebut kita masukkan kepada isim ghairu munsorif, yang ilatnya atau penyebabnya adalah merupakan alamiah, karena kalimat-kalimat ini dibentuk untuk menamai manusia atau tempat. Kemudian mereka disebut dengan udul, ini ilat yang kedua. Mereka disebut dengan udul karena keluar dari bentuk asalnya, yang bentuk asalnya itu mengikuti wazan fa'ilun, seperti itu. Maka apabila ditemukan kalimat semacam itu, saya ulang, kita masukkan pada isim ghairu munsorif, sehingga ya, mereka ini di saat kita baca, cara bacanya tidak boleh ditanwin. Dan apabila kalimat-kalimat ini yang tergolong pada isim ghairu munsorif ini, ya, apabila i'rabnya dalam keadaan jer, tanda jernya dengan fathah, sehingga di dalam contohnya akan seperti ini. Hadza Umaru, ra'aitu Umaro, marartu bi Umaru. Hadza Umaru, ini adalah Umar. Lafal Umaru ini adalah isim ghairu munsorif. Nah, ilatnya adalah alamiyah bersamaan dengan udul. Alamiyah karena ini nama orang. Lafal Umaru ini nama orang. Kemudian disebut dengan udul karena ini asalnya bukan Umar, tetapi Amirun. Kemudian diudul menjadi Umar, diikutkan pada wazan fu'aluh. Maka itulah yang menjadi sebab daripada lafal Umaru ini tidak boleh ditanwin. Nah, seperti itu. Kemudian contoh dalam mahal nasab, ra'aitu Umar, saya melihat Umar. Umaru di sini dalam keadaan nasab menjadi maf'ul daripada ra'a. Tanda nasabnya fathah, biwairi tanwinin, tidak boleh ditanwin karena isim ghairu munsorif. Demikian juga dengan contoh ini, tidak boleh ditanwin. Di contoh marartu bi Umar, lafal Umaru dalam keadaan jar. Ya, tanda jernya dengan fathah, bukan dengan kasroh, karena Umaruh isim ghairu munsorif. Ilatnya adalah berkumpulnya dua ilat, yaitu alamiyah bersamaan dengan udul. Jadi i'rabnya, ya, cara bacanya, semua kalimat ini akan seperti di contoh ini. Kemudian ini ada contoh di bawah ini, ada contoh yang di dalam contoh ini lengkap. Lengkap dua ilat, yaitu alamiah bersamaan dengan teman-teman yang lain. Kita lihat contohnya.
Istaqbalah Umaruh Ibrahimah wa Ruqayyatah wa Salmanah fi madinatai Yanbu'ah wa Hadramautah. Di dalam contoh ini kita lihat kalimat-kalimat yang menjadi isim wairul munsharif. 1 lafaz Umaruh, 2 Ibrahimah, 3 Ruqayyatah, 4 Salmanah, 5 Yanbu'ah, 6 Hadramautah. Jadi ada 6 kalimat, ya ini ada 6 kalimat yang kalimat-kalimat tersebut merupakan isim wairul munsharif. Kita lihat penyebabnya. Yang pertama kalimat Umaruh. Kalimat Umaruh ini kita golongkan pada isim wairul munsharif. Ilatnya di situ karena alamiyah bersamaan dengan udul. Alamiyah bersamaan dengan udul. Ini semua alamiah. Alamiah akan tetapi temannya yang berbeda-beda. Yang pertama alamiah bersamaan dengan udul. Umaruh ikut wazan fu'aluh. Yang kedua Ibrahimah. Ibrahimah adalah isim wairul munsharif. Ilatnya adalah 1 alamiah, yang kedua ajami. Berarti alamiah bersama dengan ajamiyah. Yang ketiga, contoh yang nomor 3 adalah Ruqayyatah. Kita sebut isim wairul munsharif. Apa ilatnya? Yang pertama alamiah, nama orang perempuan bersamaan dengan taknis. Di pertemuan yang lalu kalau kita lihat di contoh ini Ruqayyah ini alamiah bersamaan dengan taknis. Taknisnya ini 2, taknis lafzi tak marbutoh dengan taknis maknawi, ya, maknanya menunjuk pada perempuan. Kemudian berarti alamiah bersamaan dengan taknis. Kemudian di kalimat yang ketiga, yang keempat tuh 2, 3, 4, yaitu Salmanah. Salmanah ini merupakan isim wairul munsharif. Ilatnya apa? Ilatnya adalah alamiah bersamaan dengan tambahan alif plus nun. Kemudian di kalimat yang ke berapa ini? 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Lafaz yanbu'ah. Isim wairul munsharif, apa ilatnya? Ilatnya alamiah. Alamiah, nama kota, nama tempat, bersamaan dengan apa? Wazan fi'il. Wazan fi'il. Kemudian di kalimat yang terakhir adalah isim wairul munsharifnya Hadramautah. Apa ilatnya? Ilatnya adalah alamiah bersamaan dengan tarkib. At-tarkibul masjiyu. Tarkib masji. Ini lengkap karena temannya alamiah, isim alam akan disebut, akan dimasukkan pada isim wairul munsharif apabila bersamaan dengan salah satu teman-temannya. Yang teman-temannya itu adalah udul, kemudian ajami, taknis, alif plus nun, wazan fi'il, dan tarkib masji. Maka di contoh ini adalah lengkap tentang teman-temannya alamiah. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.